Jumpa lagi dengan saya Edi Sakyus dari Bonlis Consulting. Teman-teman, kali ini saya akan bahas tentang sikap mental yang perlu dibangun ketika Anda menulis buku. Saya berterus terang bahwa menulis buku bagi sebagian orang itu memang mudah. Tetap bagi sebagian yang lain, menulis buku itu benar-benar susah. Pada prakteknya ketika menulis buku itu banyak sekali terjadi dinamika baik yang positif maupun yang negatif. Kalau positif itu sifatnya nanti akan mendorong Anda untuk lebih cepat menyelesaikan naskah Anda dengan kualitas yang lebih bagus. Kalau negatif dinamikanya itu yang akan menghambat Anda untuk menyelesaikan buku. Kadang-kadang kondisinya adalah proses penulisannya macet sama sekali. Bukan hanya hitungan hari, minggu, bulan, tapi bisa bertahun-tahun. Nah, sikap mental apa yang perlu Anda bangun supaya Anda bisa mengurangi risiko-risiko kegagalan di dalam menulis sebuah buku? Ikuti penjelasannya. Yang pertama, miliki sikap yang terbuka, pikiran yang terbuka. Artinya, ketika Anda di dalam proses penulisan menemukan hambatan-hambatan atau apa yang Anda lakukan tersebut misalnya keliru atau tidak sesuai dengan tracknya atau menyalahi pakem-pakem tertentu atau Anda mendapatkan masukan ini itu dari kiri dan kanan, saran saya bersikaplah terbuka. Terima semua masukan, tetapi eksekusinya atau dijalankan atau tidak itu semua terserah kepada Anda. Dengan bersikap terbuka tersebut, itu akan membuat kondisi pikiran Anda lebih rileks daripada Anda mengambil sikap defense atau menyangkal, denial. Itu akan memberatkan kondisi psikologis Anda. Yang kedua, percaya diri. Jadi ketika Anda sedang menulis buku, rasa percaya diri ini mutlak dibutuhkan. Kenapa? Karena kalau Anda tidak percaya diri, setiap kali nanti Anda ingin menumpahkan gagasan, menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan, Anda akan ragu-ragu. Kalau Anda tidak punya keyakinan diri bahwa Anda seorang yang mampu untuk menulis buku, Anda expert di bidang Anda, saya yakin nanti istilahnya Anda akan terpontang-panting atau tersandung-sandung ketika menulis buku. Jadi, percaya diri ini mutlak Anda bangun. Yang ketiga, tahan banting. Nah, ini penting sekali. Karena menulis buku itu pasti ada hambatannya. Contoh, hambatan kekurangan bahan. Dua, hambatan dalam bentuk kritisisme dari orang-orang di sekitar Anda. Atau orang-orang yang Anda idolakan juga. Atau orang-orang yang mungkin selama ini menjadi role model Anda dan kemudian suatu saat mereka memberikan komentar yang kritis. Nah, ini juga termasuk dalam tanda kutip itu hambatan. Maksudnya seperti ini. Ketika Anda menganggap kritik atau bantahan atau sanggahan atau kesangsian dari orang lain itu sebagai sesuatu yang menyerang Anda, sesuatu yang menimbulkan rasa tidak nyaman, rasa tidak enak, ya, dan kemudian itu menghentikan langkah Anda atau paling nggak menghambat langkah Anda. Nah, itulah yang disebut hambatan. Nah, Anda perlu sikap mental yang pantang menyerah, tahan banting, karena jika tidak, Anda nanti akan terombang-ambing oleh pendapat orang lain dan keyakinan Anda bisa turun, sehingga proses menulisnya menjadi sesuatu yang lebih berat lagi dan tidak smooth untuk dijalani. Yang keempat, punya sikap yang positif terhadap semua jenis kritik. Ada dua jenis komentar orang terhadap naskah buku Anda nanti. Komentar yang kritis dan komentar yang asal. Nah, ini betul ya. Jadi kalau komentar kritik itu adalah orang yang sebenarnya mengharapkan karya Anda lebih bagus lagi atau bisa ditingkatkan kualitasnya ya. Nah, namanya kritik. Ada yang objektif, ada yang subjektif. Nah, Anda tinggal pinter-pinternya menimbang hal tersebut. Yang kedua adalah komentar-komentar yang sifatnya asal. Asal itu artinya begini. Orangnya mungkin tidak menguasai bidang yang Anda tulis atau tidak memahami bidang tersebut atau
pengetahuannya tentang bidang tersebut minim ya, atau yang bersangkutan tidak sempat mendalami atau membaca secara lengkap naskah Anda, tapi kemudian memberikan komentar yang seolah-olah bermanfaat atau seolah-olah menyanjung Anda atau seolah-olah membesarkan hati Anda, padahal di dalam naskah Anda sendiri ada kekurangan. Begitu juga sebaliknya, komentar asal yang asal kritik padahal naskah Anda sebenarnya bagus. Nah, ini Anda perlu berhati-hati dengan berbagai macam jenis komentar. Karena apa? Beberapa orang sangat peka atau sensitif terhadap berbagai suara dari luar, sehingga apapun bentuk komentarnya ya, itu sangat mempengaruhi si penulis tersebut. Nah, saya sangat menyarankan Anda untuk bisa menempatkan pandangan atau komentar orang lain tersebut pada tempatnya atau pada porsinya. Lain soal kalau yang memberikan panduan, bimbingan, kritikan atau saran itu adalah writing coach Anda yang secara profesional memberikan pandangan-pandangannya. Nah, Anda harus ikuti itu. Yang kelima, miliki sikap mental inovatif dalam menulis buku. Artinya apa? Anda harus terus berusaha untuk mengimprove naskah Anda dan kemudian mencari hal-hal yang baru yang kemungkinan belum pernah ada di buku yang sejenis atau buku yang serupa ya. Sikap inovatif ini penting supaya naskah Anda nanti tetap memuat hal-hal yang baru yang mana itu menjadi daya tarik atau keunggulan tersendiri bagi naskah buku Anda. Jadi intinya, ketika Anda menulis buku, jangan hanya bersiap secara fisik, jangan hanya bersiap secara skillnya atau keterampilannya, tetapi mentalnya juga disiapkan. Oke, semoga tips dari saya bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa, menulis buku harus bisa dinikmati. Oke, sukses untuk Anda.